Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal Lonceng Kampus, masih bersama Bu Amel gitu ya, untuk pembahasan ke-6 tentang asam amino dan protein. Ya, buat kalian yang baru gabung, kalian bisa mengikuti pembahasan asam amino sebelum-sebelumnya itu pada link description. Oke, baik adik-adik yang belum berdoa, silakan berdoa menurut agama masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari bersama memberikan manfaat ya dan keberkahan bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai? Oke, kita akan masuk ke topik selanjutnya yaitu video terakhir ya untuk seri asam amino dan protein. Ya, bukan untuk analisisnya, tapi kalau analisis nanti akan bagi di video yang lain ya. Kita akan bahas tentang protein. Di video pertama kita sudah bahas tentang asam amino kemudian kita membahas bagaimana asam amino bergabung menjadi satu molekul yang lebih besar ya melalui ikatan peptida. Maka sekarang kita akan bahas molekul yang sangat besar itu sendiri yang terkumpul dari ribuan asam amino yang kita kenal sebagai protein. Nah, protein itu bukan sesuatu yang asing buat kita ya. Jadi protein itu punya fungsi banyak. Jadi yang pertama itu untuk dia bertindak sebagai enzim, ada heksokinase, disitokrom, kemudian ada DNA polimerisasi, fungsi protein lainnya juga sebagai storage. Ya, contohnya ada albumin, kasein, gliadin dan zein, kemudian ada yang berfungsi sebagai transport seperti hemoglobin dan hemosianin. Ya, kemudian ada miosin dan dinein yang juga berfungsi sebagai kontraktil. Lalu ada juga yang sifatnya sebagai protektif atau melindungi. Jadi contohnya adalah antibodi dan trombin, ini hanya ada pada vertebrata ya. Kemudian ada juga yang fungsinya sebagai racun. Ya, contoh pada bisa ular maupun racun yang ada pada jamur. Kemudian protein juga berfungsi sebagai hormonal ya seperti insulin ya dan hormon-hormon pertumbuhan. Lalu dia juga berfungsi sebagai zat struktur ya atau kolagen. Ya, jadi ini fungsi dari protein secara keseluruhan. Oke, ngomongin soal protein gitu ya. Kita akan mengenal ada protein sederhana. Nah, apa sih protein sederhana itu gitu ya? Nah, simple banget ya namanya sederhana ya berarti dia sederhana. Ya apalagi gitu ya, karena dia sederhana ya jelas dia ada cirinya gitu ya. Yaitu protein sederhana adalah protein yang hanya terdiri dari molekul-molekul asam amino itu sendiri. Jadi dia hanya ada asam aminonya aja. Asam amino, ketemu asam amino, ketemu asam amino, ketemu asam amino. Itu yang kita sebut dengan protein sederhana. Ya, jadi dia hanya terkumpul dari kumpulan molekul-molekul asam amino. Ini ada dua jenis. Kita mengenal ada fibrous protein, kemudian kita ada kenal globular protein. Ya, fibrous protein itu gambarnya seperti ini, gitu ya. Atau dia protein jenis ini dia berbentuk paralel single axis, ya. Dan sifatnya dia tidak larut di dalam air, tetapi larut di dalam larutan garam. Oke. Contohnya apa sih? Contohnya ada kolagen, ada alfa keratin, ya, rambut, kuku, bulu, kulit, gitu ya. Itu adalah jenis protein sederhana tipe fibrous protein. Ya, kemudian, ya, ada juga yang tadi globular protein bentuknya seperti ini, gitu ya. Jadi bentuknya itu spiral atau globular. Ya, dia larut di dalam sistem air. Contohnya apa sih? Ada albumin, ada hemoglobin. Ya, jadi ini adalah jenis protein sederhana. Oke, cantik ya bentuknya ya, Masya Allah. Oke, kita lanjut. Kalau ada sederhana, ya pasti ada protein gabungan atau yang lebih kompleks. Nah, cirinya apa? Oh, protein gabungan adalah senyawa protein yang berikatan dengan senyawa bukan protein. Jadi dia nggak cuma mengikat asam amino, asam amino, asam amino, asam amino. Nggak cuma itu, tapi dia mengikat sesuatu yang bukan protein. Apa itu gugus yang bukan protein? Ya, jadi gugus yang bukan protein itu kita sebut selanjutnya sebagai gugus prostetik. Ya, jadi kalau protein gabungan dia punya gugus protestik.
atau gugus yang bukan dari bagian dari protein itu sendiri. Ya, jadi gugus prostetik itu bisa berupa karbohidrat, bisa berupa lipid, juga bisa berupa asam nukleat. Ya, contohnya ada mukoprotein, ada glikoprotein, lipoprotein, nukleoprotein. Nah, jadi ini bisa kalian lihat ya. Jadi misalkan nih, mukoprotein itu apa sih? Oh, mukoprotein itu gugus protestiknya adalah karbohidrat. Dia terdapat dalam putih telur, serum darah, dan urin wanita hamil. Kemudian ada glikoprotein sama ya. Glikoprotein itu gugus protestiknya apa? Karbohidrat, tapi dia berada di kelenjar ludah, hati, dan tendon. Lipoprotein berarti gugus protestiknya adalah lemak atau lipid ya. Jadi dia ada di serum darah atau dalam otak serta jaringan saraf. Kemudian ada nukleoprotein berarti dia gugus protestiknya adalah asam nukleat ya. Dia terdapat di dalam inti sel. Nah, struktur protein itu secara garis besar itu ada 4. Jadi ada primary structure yang bentuknya seperti ini, bentuk dasarnya. Kemudian ada secondary structure ya, akan terbentuk seperti ini gitu ya. Kemudian nanti secondary structure yang bergabung itu akan membentuk tertiary structure atau struktur tersier gitu ya. Jadi membentuk struktur dari beta polipeptida, ini bentuk cheminya. Nah, nanti kalau tertiary structure bergabung lagi dia akan membentuk quaternary structure. Jadi struktur protein itu tadi ya, seperti kalian membuat puzzle deh. Gabung menjadi molekul yang lebih besar. Nah, selain bergabung, protein ternyata bisa mengalami kerusakan atau yang kita kenal selanjutnya dengan denaturasi protein. Ya, jadi denaturasi protein ini contohnya apa sih? Contohnya telur digoreng, gitu ya. Telur tadi adalah kandungan asam aminonya banyak, kandungan proteinnya banyak gitu ya. Jadi pengerusakan protein, selanjutnya kita kenal sebagai denaturasi. Nah, denaturasi tadi sudah Mama sampaikan gitu ya. Kalau dia rusak berarti apa? Ada kehilangan fungsi biologis dari si protein itu tersebut ya. Karena adanya apa? Strukturnya berubah. Ingat dalam kimia, struktur berubah, sifat pasti berubah. Ya. Kalau ini protein mengalami perubahan struktur protein ya atau mengalami denaturasi ya pasti fungsi biologisnya pun akan berubah. Nah, kalau misalkan gitu ya fungsi biologis dari protein itu kembali ya, maka kita sebut namanya apa? Renaturasi. Ya, jadi ada denaturasi lawannya adalah renaturasi. Nah, kalau denaturasi protein sendiri itu dapat disebabkan oleh pertama adanya suhu. Ya, ada pengaruh pemanasan contoh, ada penambahan asam, ada penambahan basa, penambahan garam, serta agitasi mekanik ya atau ngocok gitu ya dikocok. Nah, ini contohnya ya untuk denaturasi dan renaturasi. Contohnya kita punya aktif protein ya. Kemudian ternyata setelah mengalami suatu peristiwa dia menjadi inaktif protein. Ya, jadi tidak ada dan tidak ada rekonfigurasi dari si proteinnya ya dan dia bersifat permanen. Contohnya apa? Telur goreng. Ya, telur goreng ini adalah contoh dari peristiwa denaturasi protein. Nah, tapi beda lagi kalau misalkan kita memanaskan susu, ya. Ini ada aktif protein, nanti dia akan inaktif protein, kemudian nanti akan terbentuk kembali atau rekonfigurasi gitu ya. Jadi dia denaturationnya juga dia bersifat sementara atau temporarily denaturated ya. Kalau yang ini dia permanen, ya. Maka karena ada peristiwa ini, maka ini yang kita sebut sebagai renaturasi. Jadi bisa ya membedakan antara denaturasi dan renaturasi? Bisa. Jadi kalau denaturasi itu dari aktif protein menjadi inaktif protein dan itu sifatnya permanen. Sedangkan kalau dia aktif protein kemudian jadi inaktif, kemudian dia rekonfigurasi lagi gitu ya menjadi aktif protein gitu ya. Maka itu yang kita sebut sebagai renaturasi protein dan semua ada di dapur kita. Jadi ini memang peristiwa umum yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Oke adik-adik, tugasnya silakan coba deh kalian cari explore diri kalian sendiri gitu ya. Berikan contoh lain dari peristiwa denaturasi dan renaturasi dalam kehidupan sehari-hari. Analisis bagaimana proses tersebut bisa terjadi.
Oke, dengan berakhirnya video terakhir ini tentang protein dan denaturasi protein serta denaturasi protein, maka pembahasan secara komplit tentang teori dari asam amino, pembentukan ikatan peptida sampai dengan protein itu sendiri sudah selesai. Ya, di video selanjutnya Bomel akan bahas tentang bagaimana kita menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk pembahasan pada praktikum kimia organik. Oke, sekian dari saya. Banyak kurangnya dari saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar atau boleh japri langsung ke Bu Amel buat mahasiswa Bu Amel ya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kekurangan. Jika kalian merasa ini video ini bermanfaat, silakan like, comment, share, dan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe supaya Bu Amel lebih semangat lagi membagikan konten-konten pembelajaran yang insya Allah membawa manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di topik pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.